Pada momentum Hari Bakti Pekerjaan Umum Penataan Ruang ke-77 tahun, Dinas PUPR Kabupaten Sorong merayakannya secara sederhana, yang dihadiri penjabat Bupati Sorong Yan Oit Moso dan seluruh kepala OPD pada Senin tanggal 5 Desember 2022. Pada kesempatan tersebut, pejabat Bupati Sorong secara simbolis meresmikan sejumlah ruas jalan yang telah selesai dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Sorong melalui penandatangan prasasti. Selain itu, penjabat Bupati pun memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 3 pegawai PUPR yang akan purna tugas. Dalam sambutannya, pejabat Bupati menyampaikan selamat dan apresiasi atas Hari Bakti PUPR ke-77 tahun, dengan harapan kiranya ke depan, program pembangunan infrastruktur dasar semakin digenjot agar pembangunan di wilayah Kabupaten Sorong semakin meningkat dan maksimal. Dan ya, sebagaimana tema PUPR tahun ini 70 tahun Bakti PUPR sigap membangun negeri. PUPR Kabupaten Sorong siap membangun tanah moi. Jadi oleh karena itu pada kesempatan hari ini dalam momentum HUT PUPR yang ke-77 atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat dan ASN Kabupaten Sorong, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun PUPR yang ke-77. Semoga terus berkiprah, ya, bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat untuk perubahan, untuk kemajuan dan untuk pembangunan di Indonesia, di Papua Barat dan di Kabupaten Sorong, di Tanah Moi khususnya. Hari ini kita ada sama-sama di sini untuk meresmikan beberapa ruas jalan yang dikerjakan oleh Dinas PUPR, dan hari ini bertepatan juga dengan HUT PUPR. Ya, terima kasih untuk Pak Kadis dan semua kepala bidang dan juga kepala seksi dan seluruh staf PPTK, Satker, ya, UPT, dan ya punya komitmen dan konsisten untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, mungkin juga pembangunan infrastruktur lainnya. Dan Kabupaten Sorong ini ya hampir jalan sudah tembus di kampung-kampung, hanya tinggal mungkin peningkatan saja, dan ya itu sebelum ke kampung-kampung kita lihat Satu Aima, Salawati atau Mayamu, Morait, Mariat, distrik Mariat ya, semua jalan-jalannya itu luar biasa. Ya, nanti ke depan lagi kita berharap Bupati yang baru lagi kita balik dia lagi. Ya, kita bangun SDM dulu. Dari jalan infrastruktur sudah oke, tinggal kita bicara SDM, kita bicara manusia yang mandiri di ekonomi lagi. Kalau terada kita akan ketinggalan. Dan mungkin sebelum saya jauh ke sana juga saya berharap Pak Kadis juga ke depan dengan teman-teman di PUPR ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diatur seperti itu supaya program padat karya itu harus dilakukan sebagai bagian dari afirmasi prioritas program yang akuntabel, ya semua harus kita terbuka untuk rakyat. Mungkin kita publikasikan, kita punya dokumen APBD ke masyarakat, tapi mungkin melalui kegiatan ya kita lakukan di situ. Jadi melalui papan nama atau papan proyek dan lain sebagainya itu bisa ditampilkan di situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya nanti ada kegiatan-kegiatan yang infrastruktur di PUPR maupun juga di Bapak Ibu di OPD yang lain. Kalau itu uang dari kegiatannya yang sumber dananya dari Otsus ataupun juga DBH, Migas, itu harus pemetaan lokasi dan data berbasis data. Sasarannya langsung kepada di mana mayoritas lingkungan itu adalah masyarakat orang asli Papua. Jadi kalau misalnya di situ bukan berarti bukan tidak adil, bukan berarti bukan keadilan, tapi undang-undang sudah memberikan rambu-rambu begitu. Jadi paling tidak asas manfaatnya itu
70 untuk orang Papua, 30 untuk orang non Papua. Yang penting di situ kalau misalnya terjadi asimilasi pembauran di lingkungan situ, masyarakat non Papua itu 30%, 30%, dan orang Papua orang non Papua 30 dan Papua 70%, proyek itu bisa lakukan di situ. Tapi kalau di situ berbanding terbalik, maaf kata saya harus bilang harus kaji ulang supaya program ini harus tepat sasaran, karena OCUS itu adalah program dan uang dan kebijakan itu bersifatnya khusus, OAP gitu. Nanti kita lihat sumber-sumber pembiayaan lain, baru akumulasi untuk program-program strategi dan jalan lain untuk masyarakat kita yang semua yang ada di wilayah itu. Tetapi untuk ruas jalan-jalan yang mendapatkan kepentingan umum, fasilitas umum, dan lain tentu harus tetap kan gitu. Nah, sehingga OCUS 21 tahun yang kita sudah lewati itu ya sudah, biar sudah berlalu dengan kelebihannya, kekurangannya, kemajuannya dan ketidakkemajuannya itu sudah berlalu. Tapi ini harus menjadi titik balik evaluasi, melihat masa lalu untuk melihat masa depan, supaya Papua baru yang dislogankan itu harus hadir. Dan Papua baru itu tidak jatuh dari langit, tapi harus diciptakan, dihadirkan oleh orang-orang pemikir yang punya hati yang tulus dan punya komitmen untuk mengimplementasikan OCUS itu secara baik dan benar, dan sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, kita juga berbangga karena hari ini beberapa proyek dilakukan peresmian hari ini. Mungkin saya sarankan nanti proyek-proyek jalan PUPR di tahun 2022 yang mungkin belum terselesaikan, dan juga dinas-dinas lain, kita resmikan langsung di tengah-tengah masyarakat. Kita hadir, pasang tenda di situ. Kalau memang jalan 1 kilo, 2 kilo, pasang tenda situ dan kita resmikan di situ. Kalau masyarakat tahu bahwa kita ada lakukan, kita ada bangun di lingkungan mereka. Ya, nah, itu harus ke depan kita perhatikan itu. Di Aimas, di Mayamuk, di Mariat, di Salawati, di Seget, di Klamono, dan lain sampai termasuk Pantura sana. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan bangunan bikin, ya sudah kita resmikan. Jadi kalau misalnya bangunan baru selesai di bulan Desember di tanggal 2, hampir akhir penghujung, ya sudah kalau begitu kita canangkan di bulan Januari kah, Februari kah, baru kita turun resmikan sama-sama. Kita turun itu bareng, macam konvoi begitu. Rakyat tuh lihat, oh benar-benar betul pemerintah kita ini hadir, pemerintah ini lakukan sesuatu. Jadi jangan jalan diam-diam kayak itu, bikin sini terus lari hilang main jalan, nggak boleh. Bikin tuh harus pertanggungjawabkan dan langsung lapor hasilnya kepada rakyat bahwa ini yang kita sudah bangun, pemerintah lakukan. Rakyat tahu itu. Gitu. Tapi kita juga bangga bahwa kita lakukan sesuatu untuk rakyat, rakyat mengapresiasi dan rasa bangga dengan kita. Nah, ya nanti kalau suatu ketiga kita misalnya bilang, jalan ini kadang biasa itu ada 2 saja yang sebut, Kepala Dinas PU dan Bupati. Tapi itu terus pemerintah 3 ya. Ini pemerintah Kabupaten Sorong bangun jalan. Tapi nanti sebut, oh itu Bupati, oh itu Kepala Dinas. Gitu.